Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 27 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolektan Minggu 20 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB sebesar 13.798.000. Syukur sebesar 1.065.000. Persepuluhan sebesar 1.269.000 rupiah dan sarana fisik sebesar 456.000 rupiah. Penerimaan kolekta Minggu 20 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB sebesar 8.245.000 rupiah. Syukur sebesar 3.350.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 450.000 rupiah. Sarana fisik sebesar 481.000 rupiah. Kebaktian Minggu 27 Oktober 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta A. Titiahi L. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab dari Esra 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Mita Siaila, Julian Latuheru, Trio Rehobot. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sabat Lama nomor 220 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sabat Lama nomor 170. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 27 Oktober 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat terkasih, selamat sore dan shalom. Mari kita tabiskan kebaktian ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing kita ambil dari Esra pasal 6 ayat 6 dan 7, bunyinya begini. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu para pejabat daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkan saja pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempat semula. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur.
sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Jemaat terkasih, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Cinta kasih-Ku sempurna.
Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama. Esra 6 ayat 1 sampai dengan 12. Esra 6 ayat 1 sampai 12. Dan pembacaan ini kita akan baca secara berbalasan. Kalau memang bahagian Alkitab ini Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sudah temukan, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus lewat Kidung Jemaat nomor 56. Mari sama-sama kita membaca judulnya. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Sesudah itu atas perintah Raja Darius dikatakanlah penyelidikan dari perbendaharaan di Midian dan di Ameta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Oleh sebab itu, hai Tatnai, Bupati daerah seberang Sungai Efrat, dan Seftar Bonai, serta rekan-rekanmu, para penggawa daerah seberang Sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan daripada upeti daerah seberang Sungai Efrat. Haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertanggung diberi biaya kepada orang-orang itu.
supaya mereka lalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Demikian bahagian Alkitab yang kita baca di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, orang tatua, basudara, orang-orang muda, anak-anak, semua yang beta kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar di Ampere Malang nih? Baik, baik. Syukur banyak per Tuhan yang juga selalu anugerahi ketong dengan hal-hal baik dalam hidup, sehingga ketong semua tetap baik-baik saja, bisa datang sembahyang di sini. Umat terkasih, kebaikan dan penyertaan Tuhan itu akan selalu nyata dalam setiap situasi hidup. Memang terkadang ada tantangan, ada hambatan, tetapi janji penyertaan dan pertolongan Tuhan tetap diberikan bagi orang-orang, bagi umat yang Antua sayang, yang Antua kasihi. Dan Tuhan punya banyak cara, termasuk juga melibatkan orang lain untuk secara bersama-sama melakukan kebaikan. Hal ini bisa ketong jumpai dalam bacaan firman Tuhan yang tadi ketong baca secara berbalasan Esra 6 ayat 1 sampai 12. Dan dari situ berdasarkan firman Tuhan itu, maka Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menentukan tema relasi antar sesama untuk kesejahteraan. Berdasarkan bacaan firman dan dalam kaitan dengan tema yang ditetapkan oleh LPJ GPM ini, maka sekurang-kurangnya ada dua hal. Terserah nanti jemaat mulia ada hal-hal yang lain, tapi saat ini beta fokus karena dalam kaitan dengan tema beta lihat ada dua hal yang perlu ketong maknai dan menjadi pesan para ketong semua. Yang pertama, relasi antar sesama untuk kesejahteraan harus berdasar pada kebenaran. Pada ayat 1 sampai 5 dikatakan, sesudah itu, atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng-benteng di Provinsi Media ditemukan sebuah gulungan yang berisi piagam mengenai perintah Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah di Yerusalem. Jemaat terkasih, ini dokumen sejarah yang menjadi dasar Raja Darius membenarkan dan menjamin keberlanjutan pembangunan rumah Allah di Yerusalem, meskipun ada pihak-pihak, ada orang-orang dalam hal ini Tatnai, Bupati daerah seberang Sungai Efrat, dan juga Syetar Bosnai serta pejabat seberang Sungai Efrat mempersoalkan pembangunan rumah Allah itu. Dikisahkan bahwa ketika rumah Allah itu dibangun oleh Zerubabel, Yesua, dan didampingi oleh para nabi, orang-orang Yahudi waktu itu, Tatnai, bupati daerah seberang Sungai Efrat, dan Syetar Bosnai serta para pejabat itu dong datang
lalu dong mempertanyakan aktivitas itu. Siapa yang memberi perintah? Mereka agaknya tidak puas. Tapi mereka tidak bisa menghentikan pekerjaan itu. Kenapa? Disaksikan di dalam pasal 5 ayat 5, karena mata Tuhan tertuju pada para tua-tua Yahudi, mereka yang membangun rumah Tuhan saat itu. Mata Tuhan tertuju, mata Tuhan nganga dong, tanda bahwa Tuhan ada dong, Tuhan menyertai dong, Tuhan dampingi dong. Tatnai dan para pejabatnya lalu melaporkan aktivitas membangun rumah Tuhan itu kepada Raja Persia, Raja Darius, dan meminta untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang disampaikan oleh mereka yang sementara membangun rumah Allah. Ternyata informasi itu benar, didukung oleh data atau piagam yang ditemukan. Mereka tidak mengarang cerita, tetapi menyampaikan sebuah kebenaran. Di sini jemaat terkasih, kita semua belajar bahwa untuk sebuah kebenaran jangan pernah takut untuk mengungkapkannya, untuk bicara, untuk menyampaikannya. Meskipun mungkin saja kita berhadapan dengan orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kuasa, yang memiliki pengaruh, yang punya kekuatan besar, seperti yang dihadapi oleh Zerubabel dan orang-orang yang membangun rumah Allah. Kala itu mereka berani untuk menyatakan fakta kebenaran mengenai apa yang sementara mereka lakukan dan tidak berhenti untuk bekerja. Ini bukan berarti dong demo atau dong melawang bupati Tatnai. Tapi ini karena Allah ada bersama, menyertai dan menolong mereka. Tadi beta bilang di ayat 5, mata Tuhan tertuju pada mereka. Dan ketika mata Tuhan tertuju, sing ada kekuatan kuasa apapun yang bisa membatalkan, bisa menggagalkan apa yang Allah rencanakan untuk umat kerjakan. Jadi jangan takut untuk berbicara atau juga bekerja di atas kebenaran. Memang terkadang ada banyak tantangan. Kadang-kadang ketemu lihat seolah-olah kebenaran itu tinggalang. Dan yang muncul yang lebih kantara itu sebaliknya. Tapi yakinlah, Allah kita adalah Allah yang selalu berpihak pada kebenaran. Pada 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ketum bisa membayangkan, ketika ketum bicara yang benar, ketum bikin hal yang benar, Tuhan nganga ketum pasti di muka yang penuh dengan kasih sayang, tersenyum. Tapi ketika ketum bikin barang yang salah, yang sing betul, Tuhan nganga ketum dengan wajah yang menentang. Ketum pernah bayangkan ketika ketum bikin salah sing, lalu Tuhan pemuka marah berketum. Mungkin ketum sing bisa lihat Tuhan, tapi firman Tuhan menyaksikan seperti begitu, dan dengan mata iman ketum semua percaya bahwa Tuhan berpihak, mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang melakukan kebenaran. Dan karena itu lebih baik ketum juga selalu cenderung untuk melakukan yang benar, supaya Tuhan pumata nganga ketum dengan senang, bukan menentang. Tuhan Yesus juga minta dari ketum semua di Matius 5 ayat 37, jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Karena itu mari berkomitmen
untuk berbicara dan bekerja di atas kebenaran. Sing ada guna bicara perlinti, sing ada manfaat sebarkan berita hoaks. Sebab kebenaran pasti terungkap. Ketong mulai akang dari ketumpung dalam keluarga. Papa mama terapkan bicara dan perilaku yang benar dan jujur. Kadang-kadang ketong pikir, sing apa-apa boleh kisah-diki saja mo. Contoh, mama mau pergi belanja misalnya, pasar kah di mall kah, lalu ada anak di rumah kecil mau ikut menangis. Mama sih mama mau pergi sendiri. Mama bilang kata jangan nona nyong tinggal jua ini, mama mau pergi dokter nanti dapat suntik. Ada yang begitu? Abuleke supaya bikin dia tadu. Atau juga sekarang kan ketong temui penggunaan HP ini tuh. Ada dengar begini, bagaimana? Sampai mana? Beta ada OTW nih, padahal baru mandi di rumah. Ya barang kecil-kecil ketong pikir biasa. Tapi itu ketong super lenti. Jangan berdusta. Jangan saudara, namanya perlenti itu dosa. Ketong belajar jujur. Ketong belajar jadi orang baik dari hal-hal kecil supaya ketong terbiasa dan tetap jujur di dalam segala hal. Sebab yang benar, yang jujur akan menjadikan relasi, hubungan-hubungan ketong dengan orang lain itu berjalan baik. Dan akan pun dampak baik. Per apa yang ketong kerjakan, per apa yang ketong perjuangkan, per apa yang sementara ketong harapkan. Ketong bisa lihat kan contoh di Zerubabel dan orang-orang yang bangun rumah Allah. Dong bicara hal yang benar dan itu terbukti benar. Dong sekarang cerita, lasti apa? Kebenaran itu nyata. Raja Darius juga turut membantu memperlancar kerja membangun rumah Allah. Karena Raja Darius lihat kebenaran. Jadi jemaat terkasih, relasi antar sesama untuk kesejahteraan itu harus berdasar pada kebenaran. Selanjutnya jemaat yang Tuhan sayang, pesan kedua yang dapat kita maknai dari bacaan firman Tuhan tadi dalam kaitan dengan tema yang ketong semua tahu, relasi antar sesama untuk kesejahteraan adalah Tuhan menyediakan orang baik sebagai sahabat yang menopang. Tuhan sediakan orang baik sebagai sahabat yang menopang. Hal ini nampak pada kata-kata dan kebijakan Raja Darius ketika menjawab surat Tatnai dan kawan-kawan pada ayat 6 dan seterusnya. Raja Darius bilang begini, oleh sebab itu hai Tatnai, bupati daerah seberang Efrat dan Syetar-Bosnai serta rekan-rekanmu, para pejabat daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkan saja pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua boleh membangun rumah Allah itu di tempat semula. Ini ketegasan, instruksi. Raja Darius lalu memberi kemudahan. Raja Darius memberikan dukungan dan jaminan untuk pembangunan rumah Allah dan aktivitas peribadahan orang-orang Yahudi kala itu. Yakni yang pertama, memerintah Tatnai, bupati seberang Efrat dan teman-teman para pejabat di seberang sungai Efrat untuk jauh dari tanpa itu, jauh dari orang-orang itu. Biarkan saja pembangunan rumah Allah itu dilakukan. Kemudian kemudahan dan jaminan berikut, biaya pembangunan rumah Allah diambil dari pembiayaan atau penghasilan kerajaan upeti, mesti kasih terus boleh stop supaya kerja sing terhalang sing berhenti. Lalu apapun yang diperlukan untuk persembahan korban harus selalu disediakan. Tiap-tiap orang yang langgar keputusan Raja Darius ini dapat hukuman berat. Di bacaan tadi ketong baca. Kemudian Raja Darius juga menopang dalam harapan semua raja dan orang yang melanggar keputusan dan menentang pembangunan rumah Allah itu digulingkan oleh Allah.
Jemaat terkasih, dari apa yang dilakukan oleh Raja Darius menunjukkan betapa partisipasi dan keterlibatan orang lain, pihak lain dalam sebuah pekerjaan itu punya makna tersendiri. Dalam hidup ini, ketong semua selalu butuh orang lain. Bapak butuh mama, laki butuh bini, bini butuh laki, anak-anak butuh orang tua butuh anak-anak, saudara butuh saudara, sesama butuh sesama, dan seterusnya. Dan karena itu ketong mesti selalu jaga, rawat, ketong hubungan-hubungan bersama dengan orang lain itu supaya akan selalu berjalan manis, akan berjalan baik-baik. Dalam kenyataannya Tuhan Allah berkenan memakai orang-orang atau juga pihak-pihak lain dengan cara-cara Tuhan Allah yang luar biasa, sehingga juga bisa memaksimalkan apa yang ketong kerjakan atau usahakan. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi saat membangun rumah Allah di Yerusalem. Awalnya mereka mendapat jaminan kemudahan dari Raja Kores. Kalau ketong baca di Esra 1 ayat 1, dan kemudian Raja Darius yang tadi ketong baca. Semuanya itu tidak terlepas juga dari peranan Tuhan yang berkenan menggerakkan hati raja-raja itu, berkenan menggerakkan hati orang-orang lain untuk membantu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang Antua kasihi, yang Antua sayang. Sama disaksikan dalam Roma 8 ayat 28. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus sayang, jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan hidup. Pekerjaan kita, perjuangan kita, kerja dan pelayanan bersama kita. Kadang ketong su tahu, ketong juga tahu lai. Ketong mesti selalu libatkan Tuhan karena ketong perlu Tuhan jaga ketong, tolong ketong, kasih kuat, kasih kesehatan, kasih solusi, kasih hikmat dan seterusnya. Tapi kadang-kadang selak-selak ketong lupa lagi karena ketong terlalu fokus pada apa yang ketong mau bikin dan seterusnya. Hal lain juga adalah ketong mesti tetap menjaga hubungan, jaga relasi yang baik dengan semua orang. Karena ketong perlu orang lain. Ketong juga mesti selalu bisa bikin baik per orang lain. Ketong menunjukkan bahwa Tuhan juga pakai ketong untuk bantu orang lain, bikin baik per orang lain. Jangan cuma harap orang lain bikin baik seperti ketong, tapi ketong juga mesti bikin baik per orang lain. Tanda bahwa Tuhan melibatkan ketong juga dalam pekerjaan-pekerjaan kesejahteraan bersama dan seterusnya. Jemaat terkasih, tema relasi antar sesama untuk kesejahteraan terwujud salah satunya karena Tuhan menyediakan orang baik sebagai sahabat yang menopang. Dan karena itu, biarlah Tuhan Allah sumber kebenaran, sumber kasih dan damai sejahtera selalu menyertai ketong semua. Amin.
Mari jemaat berdiri dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan dengarkan persembahan pujian berturut-turut. Pertama solois Mita Siaila dan kemudian solo Julian Selatuheru. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Semoga pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Lakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu,
Shalom Bapak Ibu Jemaat. Semoga pujian yang akan saya bawakan di sore menjelang malam ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan bisa menjadi makna untuk memaknai kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Dan kau terang, oh, yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Di dalam hatimu, dan kau terang, oh, yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa.
berjalan di sampingmu Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di sampingmu Bapa untuk selamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa seumur hidupku. Puji-pujian yang indah untuk kemuliaan Tuhan, Dangke, Mita, dan Bung Julians. Jemaat terkasih, sebelum kita memberi persembahan, dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Baru
Mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal daripada kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Persembahan pujian trio Rehobot. Shalom Bapak Saudara semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami bertiga mengisi lagu pujian. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku kan menyembah.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, yang kami imani di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat, Allah yang hidup, sumber kehidupan, yang terus menganugerahkan segala sesuatu untuk kami nikmati di dalam hidup. Di saat ini kami datang bersama di sini, di rumah Tuhan yang kudus. Kami menyatakan rasa syukur kami yang tak berhingga untuk berbagai kebaikan dan kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi, yang kami alami, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa kami bisa menikmati hidup, kami bisa menikmati berkat-berkat dari hasil kerja, hasil usaha, ataupun juang dan harapan kami yang bisa kami gapai. Hari-hari hidup yang terus Tuhan tambahkan di usia yang baru, baik kelahiran maupun pernikahan, atau juga berkat-berkat yang lain yang kami nikmati secara pribadi, keluarga dan rumah tangga. Dangke banyak-banyak Tuhan. Dan kami akan terus menjalani hari-hari hidup ini. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kami lemah, kami terbatas, kami gampang rapuh dan binasa. Sementara dunia ini penuh dengan berbagai tantangan-tantangan, kesulitan, ancaman. Dan karena itu kami mohon ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menjadi pelindung bagi kami. Tetaplah menjadi perisai bagi kami. Tolong kami, anugerahkan kepada kami tubuh yang kuat dan sehat untuk selalu bisa bekerja, bisa selalu melakukan berbagai aktivitas kami di rumah, di tempat-tempat mana kami bekerja, kami berjuang untuk hidup. Juga anak-anak terkasih kami di tempat-tempat mana mereka ada, mereka bermain, mereka belajar, mereka berjuang untuk hidup. Tuhan, peliharalah kami dan tolonglah kami. Berkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami perjuangkan, supaya kami selalu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Dan sambil tolong kami untuk terus berkomitmen menjadi orang-orang baik, orang-orang yang selalu dapat berbicara dengan benar,
menyatakan kebenaran lewat kata maupun tindakan, sehingga Tuhan akan selalu berkenan atas kami. Tuhan selalu ada di pihak kami, menyertai, memberkati, dan menolong hari-hari hidup kami. Bapa pengasih, kami juga berdoa untuk orang-orang yang selalu menaruh harap kepada Tuhan, janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang bergelut dengan masalah-masalah hidup karena berbagai-bagai kelemahan dan keterbatasan secara fisik, psikis, atau juga orang-orang yang hidup berkekurangan secara ekonomi. Tuhan, tolonglah supaya mereka bisa selalu menikmati hari-hari hidup yang ditolong dan diberkati oleh Tuhan lewat orang-orang sekeliling yang berhati baik, yang terus menjadi penopang, sahabat dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, yang ada di rumah ataupun juga di rumah-rumah sakit, termasuk Tuagama Maku Tilukai yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami semua yang datang di sini mungkin juga ada di antara kami yang memiliki kelemahan-kelemahan secara fisik, ada bagian-bagian tubuh yang sakit. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus adalah dokter yang agung, tabib yang benar. Tolonglah kami semua, tolonglah semua orang yang mendambakan kesembuhan, yang ada di rumah sakit, kami mungkin yang ada di sini, supaya oleh jamahan tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa itu, lewat orang-orang yang membantu, yang merawat, kesembuhan itu bisa didapat. Dangke banyak Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh harapan-harapan hidup kami, orang-orang yang juga mungkin ada di tahanan, di rumah tahanan, di lapas. Tuhan tolong mereka supaya kuat menghadapi seluruh proses-proses hukum. Mereka menjadi orang-orang yang terus belajar tentang kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup. Mereka mendekatkan diri dan mereka terus bersemangat menjalani hari-hari hidup, mengambil hikmah dan percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan akan terus menyertai dan menolong serta memberkati hidup mereka. Kami berdoa untuk kaum keluarga mereka di rumah. Tuhan tolong supaya mereka juga kuat dan selalu bisa menjalani hari-hari hidup, mendapatkan berkat-berkat kehidupan dari Tuhan. Bapa pengasih, kami mendoakan seluruh kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur kami telah memiliki pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri yang baru. Semoga Tuhan akan menjadikan mereka sebagai orang-orang baik yang memimpin, yang melayani dengan hati, yang dapat melakukan berbagai hal yang benar, yang adil bagi kemaslahatan orang banyak, seluruh masyarakat bangsa dan negara. Tuhan karuniakan mereka Roh Kudus dan hikmat untuk melakukan seluruh tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas pemerintahan, termasuk juga kami yang ada di Provinsi Maluku, para pemimpin kami, juga yang ada di kota ini, yang ada di kabupaten, di kecamatan, di RW, di RT, semua orang dalam tanggung jawab sebagai pemimpin. Tuhan tolong mereka dengan hikmat dari Tuhan bisa melakukan seluruh tugas-tugas kepemimpinan dalam takut akan Tuhan, dan mereka juga akan terus diberkati. Kami berdoa Tuhan di masa-masa proses-proses pemilihan kepala daerah yang baru, gubernur, wali kota, dan sebagainya yang ada di kota kami, di provinsi kami. Tuhan turut bekerja bersama sehingga proses ini berjalan dengan baik. Orang-orang siapa yang Tuhan berkehendak untuk menjadi pemimpin di provinsi kami, di kabupaten kota kami ini akan sungguh-sungguh menjadi kenyataan
semua warga yang akan memilih akan digerakkan dengan hati dalam tuntunan Tuhan, memilih orang yang Tuhan berkehendak pakai melayani hidup bersama masyarakat di provinsi, di kabupaten, kota kami. Bapak pengasih, kami juga berdoa sebagai warga Gereja Protestan Maluku. Kami bersyukur pelaksanaan MPL sudah boleh selesai dilakukan. Tuhan berkati seluruh tanggung jawab MPH untuk melaksanakan, bahkan semua kami sebagai warga gereja untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab bersama, membangun hidup dan pelayanan di gereja ini supaya Tuhan selalu dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemilihan diaken dan penatua. Tuhan berkati semua panitia. Tuhan juga tolong semua orang yang telah menyatakan kesediaan sebagai calon penatua, calon diaken di Gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara, supaya mereka selalu punya hati yang terbuka pada kehendak Tuhan. Mereka disiapkan dan sampai pada waktunya manakala Tuhan mau pakai siapa, itu akan menjadi sebuah pengakuan yang lahir dari hati dan memahami bahwa Tuhan punya kehendak yang bebas lewat umat Tuhan untuk memilih orang yang bekerja di ladang Tuhan. Semua orang yang terus melayani di gereja ini masing-masing dengan peran dan fungsi, Tuhan kenal semua kami. Biarlah kami terus dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan, termasuk juga semua yang terlibat di dalam pelayanan kebaktian di saat ini. Dangke banyak Tuhan, masing-masing kami telah menyatakan syukur kami. Masing-masing kami yang hadir di sini, Tuhan kenal kami dengan seluruh harapan-harapan, dengan gumulan-gumulan yang kami nyatakan lewat natsar-natsar gumul atau mungkin yang dinaikkan kepada Tuhan saat ini secara pribadi. Tuhan tolong kami yang rindu mendapatkan pekerjaan, yang sudah melakukan tes-tes secara khusus PNS ataupun juga usaha-usaha yang lain, harapan-harapan yang lain berkaitan dengan hidup pribadi, atau juga mungkin ada punya masalah-masalah yang belum teratasi. Tuhan kasihani kami, biarlah kami tetap mendapatkan kemurahan Tuhan dan kami terus hidup dalam kasih dan pertolongan Tuhan saja. Kami percaya bahwa Roh Tuhan akan terus menolong kami untuk bersemangat menjalani hari-hari hidup, untuk selalu hidup menuruti apa yang Tuhan mau, berpikir, berbicara, bertindak di atas dasar kebenaran, dan juga terbuka hati membangun kebersamaan dengan orang lain, menjaga relasi yang baik. Kami juga membantu orang lain dalam kebersamaan untuk membangun kesejahteraan dan kebaikan-kebaikan dari Tuhan itu terus kami nikmati bersama. Ini kami Tuhan, masing-masing kami yang datang pada Tuhan, dangke banyak. Dengarkanlah kami dalam gumul bersama maupun doa-doa pribadi yang anak-anak-Mu ini bawa untuk Tuhan. Tuhan yang maha mengetahui tentang kami, dengarkanlah kami, jawablah kami dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang besar. Lalu kami mau mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri jemaat, kita puji Tuhan bersama.
Jemaat terkasih, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Jemaat semua pun selamat pulang dan shalom.